Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Uhudin utawi iki nerangaken perang Uhud. Utawi iki nerangaken perang Uhud. Ikinya kok ada dua. Utawi iki nerangaken perang Uhud. Kenapa? Karena mengira-ngirakan hada ghazwat Uhud. Paham ya? Jadi kalau di awal-awal pembahasan utawi iki nerangaken salat, utawi iki nerangaken puasa. Ikinya kok ada dua. Iki yang pertama ini adalah dari isim isyarah yang statusnya mubtada muqaddar. Mubtada yang dikira-kira. Kalau dijelaskan hadza ghazwatu Uhudin. Ini bebas dibaca ghazwatu Uhudin, bisa ghazwata Uhudin, bisa ghazwati Uhudin. Tinggal yang baca. Ai ra'aitu qara'tuha. Saya membaca tentang perang Uhud mah. Kalau dibaca ghazwata umpamanya. Itu namanya pembahasan ilmu gramatika Arab atau nahwu. Khurujur Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nerangakan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruju'ul munafiqina, lan nerangakan kembalinya piro-piro orang munafik. Nerangakan kembalinya piro-piro orang munafik. Amrul Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Merintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa natijatu mukhalafatihi, lan akibat menyalahi perintah Nabi. Lan akibat menyalahi perintah Nabi. Kharajat metu atau keluar. Kharajat metu atau keluar Quraisyun, sapa orang Quraisy. Orang Quraisy keluar untuk limuharabatil muslimina, untuk memerangi piro-piro orang Islam. Limuharabatil muslimina, untuk memerangi piro-piro orang Islam. Sit. Nah. Terus wa akhdhi sa'riman, lan balas dendam wong kutila kang den pateni sapa man minhum sangking Quraisy atau orang kafir, minhum sangking Quraisy atau orang kafir fi waqati Badrin, ing dalam perang Badar. Fi waqati Badrin, ing dalam perang Badar. Wa kana lan ono adaduhum opo hitungannya Quraisy. Wa kana lan ono adaduhum opo hitungannya Quraisy ma'aman beserta orang kafir. Halafah kang bersekutu sapa man hum ing Quraisy. Halafa kang bersekutu sapa man hum ing Quraisy iku salasata alafi rajulin, iku 3.000 laki-laki atau 3.000 pasukan. Fa kharajah mongko metu ilaihim maring Quraisy ar-rasuluh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma'ahu lan iku beserta Nabi alfuh rajulin utawi 1000 laki-laki atau 1000 tentara. Alfuh rajulin utawi 1000 laki-laki atau 1000 tentara. Tapi waraja'ah lan kembali anhu sangking Nabi fit tariqi ing dalam dalan, nyampe di tengah perjalanan. Yang kembali Abdullah bin Ubay, sapa Abdullah bin Ubay, lengkapnya Abdullah bin Ubay bin Salul, didampingi bisalasi mi'atin kalawan 300 tentara. Bisalasi mi'atin kalawan 300 tentara min ashabihi sangking piro-piro konconi Abdullah bin Ubay, sangking piro-piro sahabatnya Abdullah bin Ubay al-munafikina kang munafik, al-munafikina kang munafik. Sekilas penjelasannya di sini menjelaskan tentang sebuah peristiwa perang Uhud. Antara lain beliau baginda agung Nabi Muhammad SAW keluar untuk berperang dan juga kembalinya orang-orang munafik. Pada satu hari orang-orang Quraisy ini keluar untuk memerangi umat muslim. Ngapain? Mereka mau balas dendam. Karena ketika perang Badar orang kafir ini mengalami kekalahan. Paham ya? Ketika perang Badar umat muslim menang, sedangkan orang-orang kafir mengalami kekalahan. Akhirnya dipelopori oleh Hindun, perempuannya mau balas dendam, yang mana pada waktu itu memberi janji-janji manis kepada budak yang bernama Wahsy. Sasaran utama harus membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Karena yang dianggap pimpinan umat muslim yang ahli strategi perang di perang Badar yang sehingga mengalahkan orang-orang kafir ini adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang Islam, yang paling membela Nabi dan ahli strategi perang. Jadi sasaran utama untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Maka besok kalau kalian haji atau umroh ya, di Jabal Uhud ada makam Sayyidina Hamzah ya. Jadi di sana dia dimakamkan. Jadi sasaran utama Sayyidina Hamzah. Jadi orang-orang kafir dari suku Quraisy ini mereka keluar untuk berperang, untuk membalas dendam karena mereka mengalami kekalahan pada perang Badar. Kalau lihat YouTube itu masih nari, jadi mereka orang kafiris. Jumlah mereka beserta yang bersekutu. Jadi bukan cuma dari suku Quraisy. Jadi ada beberapa orang kafir gabung dengan orang kafir yang ada di suku Quraisy. Jumlahnya sebanyak 3.000 bala tentara. Lah sedangkan umat muslim, pada waktu itu Nabi juga ikut keluar untuk berperang, jumlahnya 1.000. Bayangkan 1.000 melawan 3.000. Dari 1.000 ini ternyata ada 300 nyampe di tengah perjalanan mereka kembali. Kenapa? Karena mereka termasuk kategori orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan alasan, ngapain kita perang, ayo kita kembali panas-panasnya dengan berbagai macam alasan. Jadi mestinya kalau lihat begitu juga kalau kita lihat di perang yang di masanya Nabi Hud ya, Nabi Hud kan waktu itu beliau kan masih kecil, Jalut dengan Taugut kan ada juga yang provokasi untuk kembali. Silahkan kalian lanjut, kami di sini saja menikmati untuk minuman dan seterusnya. Jadi mesti ada, sama di pesantren ya kan, ada yang provokasi, mas ngapain mondok, ayo boyong, kawin, nikah dan seterusnya ya. Padahal di pondok masih satu
1 tahun, entah yang putra maupun yang putri ya. Mulai zaman Nabi sudah ada. Dari 1.000 tentara ternyata dipelopori atau dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kembali tidak melanjutkan untuk berperang. Bayangkan, tadi dari lawannya 3.000, umat muslim 1.000 dikurangi 300, berarti berapa? 700 melawan 3.000. Nah, paham ya? Ini sekilas.